Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proyek ini dengan baik. Yang saya hormati Ibu Risa Kartika Lubis SPM, M selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dengan NIM 230161117 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisa dan Perancangan Supply Chain Management pada Produk Bahan Bangunan Berbasis Web. Tujuan penelitian membahas yaitu penelitian ini membahas pengembangan sistem Supply Chain Management atau SCM berbasis web untuk produk bahan bangunan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kemudahan akses informasi di industri konstruksi saat ini. Penelitian ini menerapkan metode waterfall yang mengikuti langkah-langkah pengembangan aplikasi hingga tahap implementasi akhir. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menciptakan aplikasi SCEM yang dapat meningkatkan kinerja rantai pasok secara signifikan. Dengan aplikasi ini, diharapkan akan memberikan manfaat yang nyata bagi konsumen dan penjual, khususnya dalam pengelolaan produk bahan bangunan. Masalah dan tujuan. Seiring semakin ketatnya persaingan bisnis, Supply Chain Management atau SCM menjadi salah satu aspek penting bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan bisnisnya. PT Asia Sukses Megatama sebagai perusahaan yang bergerak dalam distribusi produk bahan bangunan juga merasakan tekanan ini. Perusahaan ini menyadari bahwa pengelolaan rantai pasok yang efisien dan efektif sangat penting untuk menjaga keunggulan kompetitifnya di pasar. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi, khususnya sistem berbasis web, telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja SCEM. Dengan sistem SCEM berbasis web, perusahaan dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnisnya, mulai dari pengelolaan inventaris, pemesanan, pengiriman, hingga manajemen risiko dalam memerantai pasoknya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menciptakan aplikasi SCEM yang dapat meningkatkan kinerja rantai pasok secara nyata bagi konsumen dan penjual, khususnya dalam pengelolaan produk bahan bangunan. Tinjauan pustaka. Sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni syn yang berarti bersama-sama dan histanai yang berarti menempatkan. Dalam pemahaman arifin, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dalam berbagai pendapat, prinsip-prinsip, dan key komponen lainnya yang saling terhubung dan membentuk kesatuan yang utuh. Informasi. Konsep informasi dapat diartikan sebagai hasil proses pengolahan data yang memiliki makna bagi penerima atau pengguna informasi. UML tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merancang sistem perangkat lunak, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antar pengembang. Dengan menggunakan notasi visual yang standar, UML memungkinkan para pengembang untuk berbagi ide, memahami persyaratan proyek, dan menyampaikan desain sistem secara efektif. Metodologi yang digunakan ini adalah waterfall, yaitu 1. Analisis, 2. Desain, 3. Implementasi, 4. Pengujian, 5. Pemeliharaan, analisis. Dalam metodologi waterfall adalah analisis. Pada tahap ini, tim pengembang berusaha memahami kebutuhan dan harapan pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Informasi ini biasanya diperoleh melalui survei langsung atau komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait. Desain. Tahap desain ini melibatkan penentuan struktur dan arsitektur sistem secara keseluruhan, termasuk pemilihan perangkat keras yang akan digunakan. Desain sistem juga membantu dalam menentukan spesifikasi teknis yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Implementasi. Implementasi adalah tahap di mana sistem yang telah dirancang dikembangkan secara nyata. Setiap bagian dari sistem yang disebut unit dikembangkan secara terpisah dan kemudian diuji untuk memastikan fungsionalitasnya. Proses pengembangan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Pengujian. Setelah seluruh unit sistem selesai dikembangkan dan diuji, tahap berikutnya adalah pengujian integrasi. Pada tahap ini, seluruh unit sistem diintegrasikan menjadi satu kesatuan dan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan. Tahap terakhir dalam metodologi waterfall adalah pemeliharaan. Setelah sistem telah dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan,
Tahap ini melibatkan operasionalisasi sistem dalam lingkungan produksi. Pada tahap ini, program yang telah selesai akan dijalankan dan diawasi. Jika ditemukan kesalahan atau bug, pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar. Pada gambar 2 menunjukkan tahapan penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan sistem supply chain management berbasis web. 1. Identifikasi masalah. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan analisis mendalam untuk memahami permasalahan yang ada. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan stakeholder, observasi langsung, dan studi dokumen yang relevan. 2. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tahap ini fokus pada pendefinisian kebutuhan sistem secara spesifik. Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur yang harus ada dalam sistem, seperti kemampuan sistem untuk melakukan tugas tertentu, proses yang harus dilakukan, dan output yang diharapkan. Sementara kebutuhan non-fungsional meliputi aspek-aspek seperti performa sistem, kecepatan respon, keamanan, autentikasi dan otorisasi, kehandalan, backup dan recovery, serta batasan teknis seperti platform yang digunakan. 3. Perancangan sistem dan pengujian A. Perencanaan tim menyusun rencana detail pengembangan sistem yang mencakup timeline project, alokasi sumber daya, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, estimasi biaya, dan strategi implementasi. Pada tahap ini juga ditentukan metodologi pengembangan yang akan digunakan serta standar-standar yang harus dipatuhi dalam pengembangan. B. Desain E. Desain mekanisme fokus pada perancangan alur kerja sistem secara detail, termasuk diagram alur, flowchart, diagram aktivitas, dan diagram sequence. Tahap ini menjelaskan bagaimana setiap komponen sistem berinteraksi satu sama lain dan bagaimana proses bisnis diimplementasikan dalam sistem. 2. Desain. Sistem mencakup perancangan arsitektur sistem secara keseluruhan, termasuk desain database, struktur tabel, relasi antar tabel, desain antarmuka pengguna, UI/UX, dan desain komponen-komponen teknis lainnya seperti API dan integrasi dengan sistem lain. C. Pengujian. Merupakan tahap validasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian meliputi unit testing, pengujian komponen individual, integration testing, pengujian integrasi antar komponen, system testing, pengujian sistem secara keseluruhan, dan user acceptance testing, pengujian oleh pengguna akhir. Setiap bug atau masalah yang ditemukan akan didokumentasikan dan diperbaiki sebelum sistem siap untuk diimplementasikan. Tampilan antarmuka dashboard utama seperti pada gambar 3. Tampilan ASM Management. Sistem Manajemen Supply Chain Management (SCM) berbasis web untuk produk bahan bangunan telah berhasil dibuat dan diuji. Sistem ini diberi nama ASM Management yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data terkait produk, pelanggan, kategori, pemasok, serta transaksi masuk dan keluar produk. Sistem ini telah mencakup fitur-fitur berikut. 1. Manajemen pengguna sistem mendukung pembuatan, pembaruan, dan penghapusan data pengguna untuk mengelola akses terhadap fitur yang ada. 2. Pengelolaan produk dan kategori data produk dan kategori dapat diatur dengan mudah, memungkinkan pengguna untuk menambah atau memperbarui informasi produk yang terkait dengan bahan bangunan. 3. Manajemen pelanggan dan pemasok sistem memfasilitasi penyimpanan dan pengelolaan data pelanggan serta pemasok untuk mendukung rantai pasok yang efisien. 4. Pencatatan transaksi masuk dan keluar. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat produk yang masuk dan keluar dari gudang, sehingga persediaan dapat dimonitor secara real-time. Tabel satu hasil UAT. Pengujian UAT atau User Acceptance Testing dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem SCM berbasis web yang telah dikembangkan. Pengujian ini melibatkan beberapa aspek utama, yaitu UI/UX, User Interface/User Experience, fungsionalitas dan efektivitas serta efisiensi. Setiap aspek dinilai berdasarkan bobot skala Likert, dengan kategori penilaian dari STS, sangat tidak setuju, hingga SS, sangat setuju.
Berikut adalah hasil pengujian. 1. UI_UX, User Interface_User Experience. Kriteria 1-4 berfokus pada kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kenyamanan desain. Nilai tertinggi, 47-49, diberikan untuk indikator kemudahan membaca informasi dan penggunaan warna serta font yang nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka sistem dianggap menarik, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna. 2. Fungsionalitas kriteria 5-8 mencakup kemampuan sistem dalam menyajikan data barang dengan detail, mempermudah pencarian data, serta navigasi antarmuka. Nilai pada kategori ini berada pada kisaran 45-50 dengan skor tertinggi untuk fitur pencarian barang berdasarkan kategori. Hal ini menegaskan bahwa fungsi-fungsi utama sistem berjalan dengan baik dan sesuai harapan pengguna. 3. Efektivitas dan efisiensi kriteria. 9-12 menilai efisiensi waktu dan kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas menggunakan sistem. Sistem memperoleh skor tinggi, 46-50, terutama pada kemampuan sistem untuk menyederhanakan proses pencarian data dan memberikan informasi ringkas melalui dashboard. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat meningkatkan produktivitas kerja pengguna. Berdasarkan hasil pengujian integrasi sistem yang ditampilkan pada tabel 2, implementasi sistem Supply Chain Management (SCEM) berbasis web di PT Asia Sukses Megatama memberikan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek operasional. Waktu proses order yang sebelumnya membutuhkan 30 menit berhasil dipangkas menjadi hanya 5 menit, mencatatkan peningkatan efisiensi sebesar 83,33%. Selain itu, akurasi data stok meningkat dari 85% menjadi 98%, menunjukkan peningkatan keakuratan sebesar 13%. Waktu respons dalam menangani permintaan juga mengalami perbaikan yang signifikan, dari 15 menit menjadi 2 menit, dengan peningkatan efisiensi sebesar 86,67%. Tidak kalah penting, koordinasi antar divisi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu hingga 2 jam, kini dapat dilakukan secara real-time, memberikan peningkatan efisiensi hingga 100%. Peningkatan-peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem baru mampu memperbaiki proses bisnis secara keseluruhan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil evaluasi kinerja sistem yang ditampilkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Sistem uptime yang ditargetkan sebesar 99,9% berhasil dilewati dengan hasil 99,95%, menunjukkan tingkat ketersediaan sistem yang sangat tinggi. Waktu respons yang diharapkan kurang dari 3 detik juga berhasil tercapai dengan waktu respons aktual sebesar 2,5 detik. Akurasi data yang merupakan salah satu faktor krusial dalam sistem SCM meningkat signifikan, dari target lebih dari 95% menjadi 98%, yang menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, tingkat adopsi pengguna terhadap sistem baru juga melampaui target, dengan pencapaian 85% dari target 80%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem SCEM berbasis web tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna, sehingga mendukung keberhasilan transformasi digital di perusahaan. Perbandingan efisiensi operasional pada tabel 4 antara metode lama dan metode baru menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai aspek proses bisnis. Pencatatan stok yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan waktu 1 jam kini dapat diselesaikan secara otomatis dalam waktu hanya 5 menit, menghasilkan efisiensi sebesar 91,67%. Pembuatan laporan yang sebelumnya memakan waktu 2 jam kini dapat diselesaikan dalam waktu 15 menit, memberikan efisiensi sebesar 87,5%. Selain itu, proses tracking pengiriman yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam waktu 1 jam kini dapat dilakukan secara real-time, memberikan peningkatan efisiensi hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem baru mampu mengotomatisasi proses bisnis secara efektif, sehingga mendukung peningkatan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan.
Hasil penelitian mengenai implementasi sistem SCAM berbasis web di PT Asia Sukses Megatama menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek operasional perusahaan. Peningkatan pertama yang terlihat adalah dalam produktivitas. Sistem ini membantu mempercepat pelacakan inventaris serta pesanan bahan bangunan yang berdampak pada berkurangnya waktu yang diperlukan dalam proses stok dan distribusi. Dengan demikian, sistem SCAM berbasis web memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, sistem ini juga memberikan akses yang lebih besar ke informasi. Melalui integrasi yang dilakukan, kesalahan manual dapat diminimalkan dan memudahkan berbagai departemen untuk mengakses serta memperbarui informasi yang relevan. Hal ini tentu saja meningkatkan koordinasi internal dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, dalam aspek logistik, sistem ini memperbaiki komunikasi dan pertukaran informasi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan. Proses tersebut membuat manajemen rantai pasokan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen, sehingga pengelolaan distribusi bahan bangunan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengevaluasi proses rantai pasok yang berjalan di PT Asia Sukses Megatama untuk memahami alur kerja yang ada, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi perbaikan yang tepat. Penelitian ini kemudian merancang sistem manajemen rantai pasok berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Sistem tersebut dirancang untuk membantu mengelola persediaan, memfasilitasi koordinasi dengan pemasok, serta memungkinkan pemantauan kinerja rantai pasok secara lebih baik. Setelah dirancang, sistem tersebut dikembangkan, diuji, dan dilengkapi dengan pelatihan bagi para pengguna agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan optimal dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik manajemen rantai pasok di industri bahan bangunan. Selain itu, hasil proyek ini diharapkan dapat menjadi panduan dan solusi yang berguna bagi perusahaan lain yang menghadapi masalah serupa dalam manajemen rantai pasok, khususnya perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya melalui sistem berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik bagi PT Asia Sukses Megatama maupun bagi perusahaan lain yang memiliki kebutuhan dalam pengelolaan rantai pasok. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.